Amin. Wa qala Mu'adz qultu ya Rasulullah 114 paling bobot. Wa qala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'adz kaifani bil khalasi wan najati min dzalika. Di setelah sampun Mu'adz mendengar apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menceritakan kepada Mu'adz ada seseorang yang ahli ibadah secara lahiriah, ahli sedekah, punya sedekah, ahli puasa, ahli dzikir. Ternyata ketika diajukan oleh malaikat sampai ke langit nomor betok, itu tidak ada yang meresponnya. Ternyata semuanya itu karena riya. Jadi ibadahnya karena riya, sedekahnya troikoda soki, tidak karena ikhlas atau lillahi ta'ala. Begitu juga puasanya itu karena riya, ketroya oleh, sehingga meskipun diajukan sampai ke langit nomor betok gak diterima atau gak dianggap. Kemudian setelah itu Mu'adz berkata, wa qala benar-benar debu basera sahabat Mu'adz, ngucap sahabat Mu'adz, qultu ya Rasulullah matur kaula, qultu matur kaula ya Rasulullah, aduh Rasulullah, anta Rasulullah, dini ngajunan panika Nabi dan putusannya Allah, wa ana Mu'adzun, bertini kaula panika Mu'adz. Jadi Mu'adz langsung memberi statement kepada Rasulullah, nyaman ajunan panika Nabi dan utusannya Allah. Sementara wa ana Mu'adzun, sementara saya hanya seorang Mu'adz. Maksudnya bani Nabi, bani Rasul. Pakai fadi bila kholasi wan najati. Pakai sama kakak tipu nampakan di kau lebih kholasi kenapa lepas dari dia. Jadi pertanyaan Mu'adz kepada Rasulullah, bagaimana agar supaya saya itu lepas dari dia, baik dalam waktu sholat, dalam waktu bersedekah, terus kemudian dengan ibadah-ibadah yang lainnya, agar supaya tidak dia. Sebenarnya kalau berbicara ibadah itu banyak macam-macamnya. Bagi yang punya istri, yang sudah punya anak, bekerja juga termasuk bagian dari ibadah. Yang masih belum punya istri, punya anak, belum punya suami, ketika mengabdi kepada kedua orang tua, itu juga termasuk ibadah. Ngabdi ke guru juga termasuk ibadah. Yang terpenting bagaimana kita harus bilholasi, katanya Mu'adz. Pakai tadi bilholasi. Jadi kalau sudah lepas dari riya, maka meskipun ibadahnya itu kurang-kurang, tak pakai khusuk, ngaji jalan-jalan, ngabdi karek tua Abu Baksa, terus saudara Abu Boni, berikan negara zakat. Tak usah ada lagi jemput saja. Jadi meskipun ibadahnya seperti itu, yang terpenting tidak riya. Fakaifani, maka ganti penampakan di kaum lebih lepas kenapa lepas dari riya wan menjadi berselamat dari tak disangka-sangkut, yakni kepengen riya dan takabur, minta dari disangka-sangkut. Pola pun ada bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iktatibi atau roh asampian, ucap kamu Mu'adz ya, iktatibi atau roh asampian Mu'adz kaulah
Wa ingkana fi amalika naksun dan sanajan go depaneka ing dalam amal sampeyan naksun konapa kakurang. Nah, jadi meskipun ibadahnya tak pakai kucing ngaji jarang-jarang, yang terpenting mengikuti jejaknya Rasul. Ya mu'adun mu'ad hafid ngaraksa sampeyan ala lisanika, ngaraksa sampeyan ala lisanika atas lisan sampeyan. Minal wajiati dari ngarasane fi ikhwanika yang punya terkaitan sampeyan min hamadati Qur'an dari orang sinangkum Al-Qur'an. Jadi sarannya Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ikutlah kepadaku katanya Rasulullah, meskipun ibadahmu kurang-kurang, tak maksimal, tak rajin, tak istiqomah, yang terpenting hafid anda lisanika, hafid anda lisanika minal waqi'ati, jaga mulutmu, jaga lisanmu minal waqi'ati dari membicarakan saudara fi ikhwanika, dalam membicarakan saudaramu. Demi kemantaran kandung maksudnya ya, sesama umat Islam sampai irasa ini. Kita mampu menjaga lisan kita dari membicarakan saudara kita, maka kita akan selamat. Mas kita pakai kucing ini betul. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Bisa kira-kira kita seperti itu. Bisa. Terkadang kita guyon agak tapi dengan cara mencaci teman, meniati teman. Nah, itu kan sebenarnya sudah membicarakan saudara kita sebenarnya. Cuma kita tidak merasa. Jadi yang seperti itu yang disuruh hindari oleh Rasulullah SAW. Terutama min ikhwani dan min hamalatil Qur'ani, yakni dari orang yang menanggung Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran. Wahmil dunubaka, benang kuma sampean dunubaka ada banyak dosa sampean alaika atas sampean. Wala tahmilha bencenang kumaki sampean hada dosa dan dunub alaihim atas ikhwan. Jadi selain menjaga lisan tidak membicarakan saudara kita, juga harus kita disarankan oleh Rasulullah untuk menanggung dosanya sendiri, jangan dibebankan ke orang lain. Nanti maksudnya ini masalah kok orang lain, ngerti? Agunggu ke orang lain, itu yang dimaksud. Nah, wahmil dulu bahkan alaika wala tahmilha alaiki, jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kalau sudah mengganggu orang lain itu tahu banyak memberi beban dosa. Wala tuzakki nafsaka, nyuciaki sampean nafsaka de abona sampean. Wala tadumahum, bencet nyancat sampean. Jadi tidak boleh menyucikan dirinya sendiri. Maksudnya merasa dirinya paling benar. Apa ngerasa abun paling soki, apa ngerasa abun paling ganteng, apa ngerasa abun paling itu harus dihindari. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau sudah merasa suci dirinya, itu yang terjadi adalah takabur. Itu bagian dari takabur. Wala tadumahum, bencet nyancat sampean, cek menghina, jangan menghina orang lain, cek nyale maksudnya. Wala tadumahum, bencet nyale sampean. Wala tarfa, bencet ningkiaki sampean nafsaka de abona sampean alaihim atas ikhwan, atas saudara-saudara kalian. Wala tudkhil amal dunya fi amalil akhirah, wala tudkhil bencet masuk sampean
amalan dunia dan amal dunia fi amalil akhirah ini dan amal akhir. Maksudnya seperti apa ini? Entar kekumpulan yang terus angka-angkaan aja. Ada bahaya ya, bahaya. Melihat ontologi lapangnya. Jadi entar kehadiran kumpulan karena urusan dunia urusan tabu bahaya. Wala tudhil amalat dunia fi amalil akhirah. Padahal kumpulan macam ya si dunia akhirat ternyata karena atau nasi kuring atau soto apa jualan sate. Padahal yang paling penting ngaji itu kumpul itu zona akhirat. Kita musyawarah kaji bersama itu zona akhirat. Jadi urusan dunia jajanan ada, kita syukuri ada musafir seperti itu ya. Sampai salah. Wala tudhil amalat dunia fi amalil akhirah. Pengabura ya. Karena memang kenyataan sudah ya. Maksudnya tidak lagi tersinggung dan tidak lagi nyata. Jadi pengurus takmir yang repot ya. Lalu urusan nyata, tapi nyata. Pada saat ini itu nyata. Padahal dulu di saat Imam Al-Ghazali di zaman Rasulullah ya. Wala tudhil amalat dunia fi amalil akhirah. Punya saja. Makanya yang urusan akhirat sebenarnya karena ngejar dunianya, urusan dunianya. Wala turai bi amalika bencet riya sampean bi amalika kalaupun amal sampean. Puji masakuan itu ya apa? Contoh ya, maksudnya wala turai bi amalika bencet riya sampean kalaupun amal sampean. Puji ngalakon yang terus ya apa berjin ngaji yang terus ya jangan sampai seperti itu ya. Wala takabbar fi majlisika bencet takabur sampean fi majlisika dalam majlis sampean. Jadi dalam satu majlis tidak boleh takabur sampai sombong. Digayah daron nasu supaya takut sama manusia min suya budukika dari coba budina pakartina sampean. Karena sudah mulai kelihatan, bilangnya sudah mulai kelihatan sehingga muncul yang namanya takabur. Malah takut sebenarnya, itu biasanya. Orang takabur fungsinya agar supaya budi pekerjaannya itu tidak diketahui, betul-betul tidak baiknya maksudnya. Sedang betul. Sehingga mulai takabur lah. Apa rasa benci paling hebat seperti itu. Kalau sudah demikian, tapi biasa. Hikayah dalam nasu min su'i hulkika, budi pekerti yang tidak baik maksudnya. Wala tunaji rajulan bencer, auto-oto sampean. Wala tunaji bencer auto-oto sampean rajulan bencer tomorek. Wa inda ka ahuruli, wa inda ka ahur. Dan benar insentifnya sampeyan ahuru orang lain. Contoh, ya ping auto kan halis. Padahal di sampingnya ada itu tidak boleh. Para jin sekali ada. Kenapa? Karena bila tidak ada ketersinggung. Jadi membuat keurungan. Para jin sekali. Cuma auto. Kenapa tidak tersinggung? Pasti menauto pasti bersih. Pantau dekat saja. Ya. Wala tuna irajulan tu indaka aho. Ja auto kasih tong orang laki. Wa indaka aho berbeda. Isitina sampean orang lain. Kecuali kedua-dua ada harapan pada dunia saja. 4 mata. Tak apa 4 mata. 6 mata atau 8 mata ya tidak boleh. Masih terasi.
kadang kita biasa beri rahasia, dia mau rahasia aja punya orang cukup 4 mata atau 2 mata, ngomong 2 tak bisa ya, cukup 4 mata. Wala tata'addun benceng ngakoraje sampeyan ala nasi atas manusia. Mempalanya iya tak apa ngakoraje kahe apa? Ulu wajah karon kulo saudara lanjut. Tapi yang maksudnya di sini tidak apa paling adem, paling joki. Itu maksudnya. Kalau iman body ya bukan itu, bukan ukuran itu. Wala tatadom menjeng aku raja sampean ala nasi atas manusia patang koti angka, maka ditipu ke angka dari sampean khairatud dunia pun apa punya bagus dunia wal akhirati buat akhirat. Itu bisa menyebabkan amal kebaikan dunia dan akhiratnya bisa putus kalau sudah merasa paling besar. Wala tumazzijin nasa bence nyepit sampean anna sabek manusia. Fatu mazikukan maka bekal nyepit sampean kilabun nari kenapa banyak burus neraka yaumal kiamat hari kiamat. Jangan menyobek orang lain. Ngomong situ bodoh orang yang betul-betul mau sepit-sepit nih. Seperti itu maksudnya ini ya. Iya benih ngomong nyinggung kita revisi lah tentang jadi sampai ngarevisi orang maka taretan saudara. Jadi yang dimaksud oleh Ki Musani di sini, yang dimaksud dengan saudara bukan cuma saudara kan tentu. Jadi cuma taretan teh cahaya. Mereka cahaya bukan itu sesama umat Islam. Wala tumasjikin nasa fatu masjikuka ila bunnari yaumal qiyamah finnari gedung neraka. Jadi nanti di hari kiamat di neraka itu akan juga di sobek juga ya. Jadi mau orang nyobek orang lain maka nanti balasannya di neraka akan disobek. Qala Allahu ta'ala wa nasyuhu Allahu kasira Allah ta'ala wana syitati nasto, wana syitati demi banyak burus naston, banyak burus nyepit naston kata nyepit. Hal tadri konapa oning sampean mahuna konapa ka arwah ya muad, konapa ka arwah nasitot ya muadun hai muad. Seperti itu Rasulullah. Kemudian bertanya, benar ke muad? Kasih kocak nasitot ya muad. Kasih Rasulullah. Jadi membuat orang yang pinta tangga, narvisi tetangga, narvisi saudaranya, maka nanti di hari kiamat dan di dalam neraka itu juga akan akan disobek. Seperti firman Allah, "Wan nasyitati nashta." Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Banyak Mu'adz kasih kocak nasitot ya?" Kultu ampun matur kaula mahia konapa ka arwah bi abi, konapa ka arwah nasitot bi abi kalaban ramah kaula, ramah bapak ya bi abi kalaban ramah kaula anta ajunan wa ummi ban ibu kaula ya Rasulullah aduh Rasulullah kolang kolang dia bukan Rasulullah kilabun banyak urus finnari hingga dalam neraka tan sutu senyepit kenapa banyak urus Allah madat teki minal admi dari to ketemu kui. Jadi banyak urusin nasi tak ya teki sepit berapa sekolpat dari orang seperti itu. Iya maksud kan
Nah gitu. Kultu ampun matur kaula bi abi kalaban prama kaula. Anta ajunan wa umi ban ibu kaula ya Rasulullah. Rasulullah. Mayutiku hadihil hisoli man pasera orang yutiku si kuat hadihil hisoli depan ika banyak tingkat dari yang tadi ya, menjaga lisan tidak membicarakan saudara kita terutama yang mengajarkan ngaji, terus kemudian tidak sombong, tak auto-auto meninggalkan kaca, membeda kaca. Mayutiku hadini sore pasirah orang sekuat depanika dari anjuran apa yang disampaikan oleh Rasulullah mulai tadi. Wa mayyanju biha berpasirah seselamat dari panika. Berpasirah seselamat dari panika hisor dari panika hisor. Qala ampun ada pasir Rasulullah. Ya Mu'ad wahai Mu'ad, innahu la yasirun ala man yassarahu alaihi. Innahu sa'ungkuna kelakuan yang dibicarakan mulai tadi oleh Rasulullah kepada Mu'ad la yasirun panika gampang alaman ing atase orang yassarahu seampun agampang akidah orang Allahu basira Allah alaihi atas amal kelakuan. Jadi bagi siapapun, jadi pertanyaan siapa yang kira-kira mampu mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah itu mulai tadi kepada Mu'ad, maka Rasulullah menjawab, yakni hanya orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang tadi. Ya diantaranya tak nyacai saudaranya, kemudian menjaga lisan dari membicarakan orang lain, tidak ria, tidak takabur, tak apa rasa paling rajin. Yang bisa ya hanya man yassarahu alaihi, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan itu. Wa inna mangin pastena yakfi kanyongko beda sampean minta dari gak bisa kasebut antuhibbadin nasi dak potuleu sampean linnasi dak manusia ma dak per tuhibbu selebur sampean dinafsi kekandi abana sampean kemudian limet kamu akan biasanya Rasulullah pas apa sih mampu ya Rasulnya. Jadi semuanya itu sulit. Kemudian Rasulullah menjawab, man yasarahu alaihi. Dia ini orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Mau tak mampu ngaji ya Mu'ad, mulai sulit. Cukup antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsi. Cukup senang bergaul seperti hanya senang kepada dirinya sendiri. Bisa kira-kira senang gaul pada bersenang ke apa di diri. Bisa mencoba kasih tau orang bisa prakteknya. Tapi kalau semuanya kita anggap seperti itu mungkin bersulit ya. Tapi kalau cuma ke satu orang saya yakin bisa. Iya, bahkan ada dia dari Nisar ke apa mungkin masih tahu. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah antuhibbadin nasi ma tuhibbu linafsiki. Maka cukuplah kamu senang kepada orang lain seperti halnya kamu senang kepada dirinya sendiri. Kita pasti tahu jadi dulu. Mau mampu sampai paham? Mampu boleh paknya karena kategorinya dinasi. Nas itu manusia. Berarti semua manusia harus kita sayangi seperti hanya sayang pada diri. Wa takrahu lahum ma takrahu, berbenci sampean lahum kandi manusia ma berkoreng takrahu sing benci sampean dinasi ganti abna sampean. Sebaliknya juga seperti itu. Kita harus menganggap
jelek ya, tidak baik, seperti halnya ketika diri kita menganggap tidak baik. Contohnya yang seperti ini kan. Ketika ada orang yang mencubit dirinya, pasti terasa sakit. Sehingga kita tidak boleh mencubit orang lain, karena itu bisa menyebabkan sakit. Maka baca itu fitnah. Kalau sekiranya bagi dirinya itu tidak baik, jangan dipraktekkan ke orang lain. Itu yang dimaksud dengan watakrohu lahum ma takrohu li nafsi faidan anta. Makanane kana anta panika sampean ya muaduhi muad kot salim tapanika kuku salamet sampean kola. Nah, kalau sudah demikian ya, kalau sudah senang kepada orang lain seperti hanya senang kepada dirinya, tidak senang kepada orang lain ketika sama tidak senang ketika menurut dirinya, maka hal demikian kot salim, nah, maka akan selamat. Mula bisa senang kaure seperti hanya senang kabur, tak senang kaure seperti hanya tak senang kabur. Nah, apa sih tak kesenangi abur? Nah, juga jangan dilakukan kepada orang lain. Maka kalau sudah mampu seperti itu kot salim. Pola ada Bukhari itu benar. Ya mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung bahwa tidak boleh otot-otot. Bagaimana jika kita melihat di pengajian lah, terus ada teman kita umpamanya ada beleknya atau ada kancing baju yang dibuka, situ cara kita nemunya gimana? Kan kalau kayak otot-otot nih, les-les kalau kancing atau buka, kan dari api kan aman. Itu gimana? Kita supaya dia tidak terlepas kancingnya mana basah, terlepas dari menghindari atau pakai isyarat. Kalau satu kun isyarat nggak boleh kancingnya. Iya, berarti nggak ngerti kan tidak sampai auto. Karena kalau auto itu pasti tersinggung. Apakah tersinggung? Nah, tidak apa hadis. Nah, seperti itu dari sisi fitnah. Jangan pakai isyarat. Ya. Hadis olah itu benar muhdana. Kola ampun ada bu. Itu benar. Pasera Khalid itu nama dan Khalid bin Makdan. Fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan bil Qur'ani fama ra'aitu maka tak ningali kaulah ahadan dari setong orang aksara tilawatan sedepi banyak punapa maca na Al-Qur'an al-azim siakum min mu'adin etepun dari sahabat mu'adul yang berarti ajar Qur'an mu'ad itu pendapatnya Khalid bin Makdan. Maka ucil mu'ad becik jangan Khalid ya. Khalid yang menyampaikan bahwa tidak ada orang yang lebih cakap baca Al-Quran ketimbang mu'ad. Lihada karena arah panegah hadis al-azim syaku kata aman maka mikir-mikir sampean ayuhar rogibu enga orang selebur finalmi dalam ilmu hadihil hisol dia panega banyak teka walam banol sampean anak udah asbabi cek sangkuna lebih raja na banyak sebab disuruh virusu hadihil khobaisi Ente dengan tapi panega banyak kacimperan tidak kolbi di dalam hati tolak pula ini panega nyari diajil mubahati karena ala-ala angka-angkaan wal munaqashati dan perpaduan wa'lam kata ampun deh so kira-kira
Fata aman ayuhar rogib, maka mikir-mikir sampean ingat-ingat ayuhar rogib, orang yang selebur kina ilmi dalam ilmu hadihil hisoli paneka banyak-banyak. Jadi kita di warning juga, belajarnya kita jangan sampai karena ada tujuan lain. Benih ngaji yang terus ada baca, tak kumpulan yang ada baca, ya kan itu tidak. Jadi karena ini untuk warning ya, peringatan ayuhar rogib ini tidak ini hadihil agar supaya kita terlepas dari riya dan takabur, sehingga mencari ilmunya kita tidak sia-sia. Tapi kalau didasari dengan riya dan takabur ya percuma. Wa'lam anna daman asbabi fi sukufi, wa'lam benar sampai anak-anak daman sesungguhnya lebih rajin dan banyak-banyak sebab fi rusuhi hadihil khabaisi dalam menetapnya panega banyak-banyak kecemburuan fil qalbi dalam hati kolaborasi ini panega nyarain mulia ilmu bahati karena arah-arah angka-angka. Nah ini buktinya ya. Jadi hati kita sangat bahagia kalau kita belajar diniati untuk urusan lapar. Senang biasanya hati, iya kan? Ya. Padahal itu di warning, jangan sampai. Itu bagian dari riya, bagian dari takabur, urusan akhirat, kelakuan akhirat, tapi tujuan dunia. Wal munaqashati dan perpaduan, debat, diskusi tentang menangan itu dihindari sebenarnya. Maksudnya kita di warning dalam hal itu agar supaya kita tidak terjerumus ya mengikuti kesenangan hati. Sebenarnya senangnya hati di situ meskipun dalam belajar adalah dorongan nafsu. Ayo tak ngaji, bersih ngalor. Ayo tak ngaji, jual tanapan, terkagumpulan tanapan, bukan itu ya. Tapi dengan berbicara seperti itu biasanya hati senang, tak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri itu. Padahal di situ termasuk tipu. Buatnya setan itu ya. Fa'amiyu, maka tining orang yang sebutuh bima zilin panega majau anak sari hati disol dari tepi banyak panega banyak jadi kalau orang yang bodoh pasti menghindari pada rezeki guru ya, entar kemajian king terong keangkaan atau karena hidangannya entar ke kompola apa tuh biasa ya yang kebiasaan biasa, padahal nggak boleh seperti itu. Niatnya kita kompolan ya kompolan, jangan membicarakan 2 rakaat hanya mie. Nah itu bahaya. Entar kata tahlilan apa angkanya nasi ya tahlil ya tahlil bila bebentornya jadi setongkat nom lengkap nanti bebentor apa paling maksimal tahlilana sambungan berarti tahlilana maksimal benci boleh nama bahaya. Jangan dibiasakan seperti itu agar supaya kita masuk bagian dari kot salim yang itu selamat nanti di akhirat. Karena kita kalau meskipun bocing ke kompolan, bocing ke majlis taklim, pengajian, terus kemudian bocing entar taklim, tujuannya itu ya percuma. Lagi ke pangeran sampai ke langit sama betul tak ada pahala. Kenapa? Karena niatnya ada unsur iya. Saking terlalapan bersabdi. Nah sini yang terlalapan bukan karena ta'abbudi, bukan karena beribadah kepada Allah, karena perintahnya. Kita mengaji paling utama perintah ya, selain sholat maksudnya ya, belajar seperti ini itu yang paling utama. Pokoknya tepat, niatnya tepat, niatnya salah pun bahaya ya. Maksudnya tidak baik semua apa kata niat tujuan. Fal mutafakihu fal
al mutafaqihu bantining orang si ahli fikih mustadifun paneka ngadupi mustadifun paneka ngadupi daha ada banyak teka wa huwa benar tining orang ahli fikih muta'arridun paneka madui aduk bang mau ahli fikih biasanya pasti sering aduk mau ahli tasawuf tak ya banyak dengan mau ahli tasawuf tapi mau ahli fikih ada batang orang haram tak bisa halal darurat tak ada ahli fikih mau tasawuf ya pasti banyak dia. Kenapa? Karena tahu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Ahli fikih tak bisa tak masuk akal tak yang itu ahli fikih mau tak itu paneka madui maksudnya perpaduan adubah sebanyak motor itu dilhadaki bisa berpihak dan karosakan bisa berpihak kata sebab banyak fandur maka mikir-mikir sampean ayu umuri kase gak dimah banyak perkara sampean akhirmu sedepih hak antakaan lama dek kotu ajar sampean kaifiyatan hadari dek pola tengkana hadari ngaraksa min hadihil muhlikati dari paneka sing araksa kaki watas dari dapat repot sampean di islahi kolbika kalaban apresiasi ate di islahi kolbika kalaban apresiasi ate sampean adena sampean. Jadi kita disibukkan dengan membersihkan hati daripada sibuk daripada sibuk nyancain apalagi anak jajanannya atau terlalu kita ya, daripada itu lebih baik apresiasi nanti wahai paruh di akhirat tiga ben amak muraki akhirat sampai bagaimana cara untuk memakmurkan akhirat maka dengan cara kita berbanyak amal ibadah banyak di duit banyak sedekah. Ternyata dulu dokter juga ada di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman dokter sudah ada. Zaman Rasulullah sudah ada dokter. Pada waktu itu kan tidak bisa masuk makanan ke Madinah tak bisa masuk, tak bisa keluar. Ketika orang nangkep di singan, tegel-tegel bosan, dia nangkep apa? Ternyata seorang dokter di Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Utsman repot, berkata, makanan orang ditangkap dia, antara nangkep Sayyidina Utsman, mat, dan setong tegel mat, bagi hasil mat. Berapa persen? 5% sekolah itu. Tak perlu saya bina Utsman Perang musim membantu ni larang. Nah, jadi saya bina Utsman 10 berapa man? 10%. Tak perlu aku saya bina Utsman. Sampai saya bina Utsman memberi kalau 100% saya mau. Contoh namun 100.000 jual 200.000. Roh jadi nasma, tak benar tegel tak benar. Akhirnya apa yang terjadi hanya Allah yang berani 100%. Sehingga semua makanan yang ada di gudangnya Sayyidina Utsman disedekahkan. Itu Sayyidina Utsman. Kita hemat ya. Itu yang dimaksud dengan bahwa harta itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Si Sayyidina Ali kere paling tandi nak sahabat Sayyidina Ali kan terbalik. Sayyidina Utsman paling soki tapi dermawan. Si Sayyidina Ali miskin tapi sabar. Memang harus seperti itu. Si soki asokor dengan cara berteman alhamdulillah. Jadi oleh alhamdulillah ajak paling soki.
cuma tak cukup syukur alhamdulillah. Jadi orang yang kaya itu syukurnya harus sedekah, harus dermawan. Jadi Nabi nyaman sahabat paling tadi, paling miskin. Kiri dan bahasa gaulnya. Jadi Nabi paling kiri. Maka bentuk mensyukuri apa yang dialami oleh Nabi ya dengan cara sabar. Kemudian sogi cuma surah syukur alhamdulillah kita tak seimbang. Kemudian sogi berdua satu sedekah. Sehingga dengan yang dipraktekkan Sayyidina Utsman itu dalam keadaan kekurangan makanan, sehingga masyarakat tidak kekurangan karena yang ada di gudangnya Sayyidina Utsman tak warga pun. Kira masyarakat sekitar kesedekah pertama sudah tegeng tak bengal ka 100%. Sayyidina Utsman minta 100%, mau bengal 100%. Nah, join turun ibu kia ke dengan Sayyidina Utsman. Ternyata tidak ada yang berani, hanya Allah yang berani 200%. Maksudnya karena itu kakak pilih. Terus Sayyidina Utsman itu figur yang perlu kita contoh, figur yang perlu kita ikuti. Wa imarati akhiratika anil ahmu otabe sedepi gede ataku udah apa kau masuk sampean mahal khoridina aku dengan orang-orang tak masuk Fatat ubah makanya re sampean minal ini dari ilmu mada orang buah sabab usia dan diberi mada orang buah setining masa sabab usia dan diberi panega sebab tambah natakapun waria ibadah wala jati bahaya di banu hidup hatta tahlakah sampai rosak sampean mahal halikina apa dengan orang-orang sepada rosak. Jadi kalau tidak bisa menyibukkan membersihkan hati dan juga memakmurkan akhirat, maka yang terjadi nambah ilmu yang bisa menyebabkan atambah takabur, atambah ria, atambah hasad, hasud, atambah muju. Jadi sarannya Imam Al-Ghazali bagaimana kita harus menyibukkan diri untuk membersihkan hati. Cek sibuknya teori, cek sibuk rasanya orang. Dan juga menyibukkan diri untuk memakmurkan akhirat. Sehingga kita tidak tergolong dengan hatta tahlakal ma'al hadikin. Wa nambal ulinya sampian anna hadhihi lisol cesong guna panika banyak tengkang asal setelok panika yakni dia asal dan ujung min ummahati khoba isi qalbi panika sebagian dari banyak korobina Cuba nate. Jadi dia hasud ujub korupsinya paling cuba tahu begitu. Nanti tak sampai apa milu bagian jadi otak gue milu bagian tuh berusaha lebih baik lebih baik atau ke sampai pada semua melok ada nih. Jadi macam sabun bom yang bom kurang susah tak mati kaki mana jadi pakai sampai nah ria hasud ujub merupakan ambilnya penyakit jadi mulai orang terjangkit positif ya positif kena virus ria kena virus ujub dan hasud harus dikarantina tak cukup 14 hari setahun kusti kombo ada pandemi yang sekarang 14 hari cukup
atau maksimalnya 70 hari. Tapi bagi orang yang kena virus ria, ujub dan hasud itu harus dikarantina 1 tahun minimal. Seperti SOC ada. Walaha berpanekakan di banyak hisor karnaku ma'urasun tining pokok wahidun setong ma'urasun wahidun tining pokok setong wa bantining pokok hubud dunia paneka rebu tadi itu penyebabnya setong ya. Orang bisa kena virus ria, kena virus ujub, kena virus hasud itu karena kenapa? Hubud dunia, senang kadunya, tak tahu kalian doang, tak tahu kata-kata, tak tahu kata-kata. Kenapa? Karena sudah hubud dunia, tak terhormat ya. Mulai senang kadunya, tapi mau tak senang kadunya, apa rasa? Abok maja laku adik duit 100.000 umatnya lah. Kali harap apa duitnya? Kali 100 kakak makbutnya tidak punya. Mau jamannya belum negara 100 padahal laku lama aja deh. Jangan silagi. Kita bisa juta, boleh. Pada pasar 10 juta. Andi 10 juta, pada pasar 100 juta ya. Andi 100 juta, cik mama mau neku saeb. Andi saeb kalau kuat, saeb liu. Setiap pangkasan ya, atau 1 tahun kilo dia. Akhirnya yang terjadi hatinya kena penyakit. Mulai capok virus ria, hasud dan ujub, maka akan guli lah. Sulit penawarnya. Betul tak penawar maksudnya? Ada gitu. Saya luar maksudnya penyakit luar. Betul. Yang di luar pandemi tidak ada sudah penawarnya. Itu kan penyakit luar ya. Penyakit dalam seperti ria, hasud dan ujub itu juga bagian dari virus ya. Virus yang mematikan. Maksudnya bukan mematikan orangnya, tapi hatinya, jiwanya akan mati. Penyebabnya cuma 1, hubud dunia. Jadi biar gak kena virus jangan dari keluar. Ya jangan dari keluar. Buru keluar masih ada kopi. Kutu buru apa? Buru apa ya? Buru badan. Ya banyak buru ya. Ya maksudnya ambil biasa-biasa saja. Jatuh senang, jatuh benci. Biasa di saat kita butuh ya kita bekerja. Kemudian Allah memberitahu biasa nih. Ad-dunya dawa'un. Pernah dengar lagi? Ad-dunya dawa'un. Jadi dunia itu tak ubahnya obat. Maka mau obat di saat butuh guru mengkonsumsi obat. Ya. Ada orang pas nak corona minum obat ada ya. Ibu ini sakit. Kan di saat sakit kita butuh obat. Bisa-bisa overdosis. Ketika sudah overdosis kena penyakit. Penyakit apa? Ria, ujub, hasud. Gitu. Waalaikumsalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walidhalika berkana gadisa." Karena hubud dunia ini merupakan pakar atau ujung daripada seseorang bisa kena penyakit ria, hasud dan ujub. Qala apana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma hada fad dunya mazra'atun lil akhirah." Hubud dunya tining lebur gatunya, tining senang gatunya. Ada mun bahasa matuluna bermakna tining berarti menjadi mubtada. Nanti singkatan apa ini? Singkatan rulusna mubtada mim kan ya.
khobar, panikah iku ya, ya betul, oleh Ini kita bilang yang betul, iya toleh nah, mun fa'il apa maf'ul, mun hal, mudhof, sifat, kode nama tolehnya, rupiah rumus itu sudah, tulisnya, karena itu bisa mempermudah pada mun madura, dining pasti mubtada. Kalau mubtada pasti terdiri dari apa, pasti dibaca apa? Mubtada dibaca rofa, dhamma. Jadi pun nggak tahu sih makna apa nih, kalau udah buat sini pasti rofa baca. Nama kita tuh kata pasti bisa, iya kan? Karena kalau sudah mempunyai kedudukannya itu mubtada, pasti berharkat dhamma, baca rofa. Dan setiap mubtada itu membutuhkan khobar. Setiap membutuhkan mubtada pasti khobar. Khobar juga dibaca rofa. Selagi tidak kemasukan inna dan wa akhwatuha, atau kemasukan jar majrur ya. Rofa ya, amin nawasih. Jadi ditulis saja ya. Ini mungkin tak pakai koneksi ke mubtada khobar. Tapi kalau fikih, karena kita belajar makna sehingga bisa menentukan kedudukan. Hadis kedudukannya apa? Mubtada apa khobar hadis? Nah, kan seperti itu ya. Bisa dipraktekkan ke alam nyata. Fa'il hadis ya. Fa'il pasti kudu maf'ul. Maf'ul dah ya. Akan ada kan? Ulah ada SD. Jadi setiap ini ada fa'il. Setiap fa'il itu pada maf'ul. Tidak. Fi'ilnya berarti ada. Itu SD fi'ilnya. Rubut dunia, kini lebur dunia, ada besarnya katunya Rasulullah hati atin panika pokoknya saben-saben kalau kota. Berarti mun seneng katunya, jadi kepalanya orang salah, orang salah lagi. Rasulullah hati atin. Ini sudah apa? Statementnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, ya bisa dipungkiri. Padahal satu sisi tak nerima, hati nurani tak nerima, senang dia, kan ya kan? Mau pacaran masih tak masuk kan kategori hubud dunia Rasulullah berarti ya. Tidak apa-apa kita bekerja, terus kemudian kita berusaha, tidak apa-apa, asalkan jangan sampai terlintas hubud dunia. Dengan cara kita niat ibadah. Ketika ibadah ini cuman musola pun, tarawih pun sampai lewat. Berurusan negeri. Jadi ibadah bukan cuma itu. Pagi kerja, niatnya. Tapi jangan sampai terlintas hubud dunia. Mun senang katunya beda. Sesuai dengan hadis, hubud dunia Rasulullah hati akhir. Paneka pokoknya saban-saban kalau kota. Wa mahada benabarin paneka hadis. Dunia maka dinding daerah dunia mazro'atun paneka kenangan mazro'atun bil akhirati kenangan taman kan di akhirat. Faman maka pasiran orang akhoda nganak pasiran man minat dunia dari dunia bikodri darurati kalau pun sekadar mudarat dia staina supaya jangan lebih tolong pasiran man diha kalau pun dunia anak akhirat di atas akhirat dunia maka diri dunia mazru'atuhu banyak kenangan tata menana man tata nao oleh.
Waman arada dunya ban basirang orang ngarepaki basirang orang at dunya dan dunya dia tanah ama supaya ngambri nikmat diha kala bentunya fat dunya maka jenis dunya mah taka tunggu paneka kendangan karosa. Berarti apa kata kita ya? Apa kata kita? Bagaimana kita menyikapi dunia? Jadi kalau kita bekerja atau usaha itu karena untuk dikodri darurati liyasta'ina biha agar supaya kita lebih maksimal beribadah kepada Allah dalam urusan akhirat ya. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Sayyidina Utsman. Adanya dia. Boleh kira-kira. Terboleh. Karena sudah dicontohkan oleh Sayyidina Utsman. Kalau seperti itu tujuannya ya, maka taubahnya mazru'an faturia mazru'an dulu. Maka dunia itu merupakan tempat untuk menanam atane itu duitnya benar saja. Nanti duit 1 juta keluar 100, nanti 100 juta keluar 10 juta. Mun 1 juta keluar 100.000. Mun nanti 100 juta 10 juta yang keluar. Nanti 10 juta 1 juta juga sedekah. Apa tak makmur bagi Allah? Makmur. Cetak makmur orang kedua sini. Dia semakin orang pakai dulu mengkapi ya. Sehingga terjadi kesejahteraan. Itu maksudnya contoh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali siapa? Kenapa? Kan ada yang menyampaikan dalam arti ada Sayyidina Utsman. Gak mungkin Sayyidina Ali dipaksa untuk mengeluarkan. Tapi Sayyidina Utsman tak usah paksa. Ya kan sedekah dia. Seperti itu. Sebaliknya menurut dunia di tanah amah karena untuk kenikmatan happy. Apa cara lakon karena untuk happy. Tidak ada unsur darurat untuk urusan akhirat. Kayak cuman kau beli rokok, lakon, kucing lakon. Kau beli minuman, kau beli makanan itu kan hanya nikmat ya, nikmat semata. Sampai menengah sompur kau beli kipas, lakon panas sekali. Kau beli kipas di sompungan dulu kan. Itu termasuk bagian dari dunia masro'an. Cuman habis sudah kau beli minuman, kau beli makanan, itu kalau kategorinya dia tanah aman dia dunia mahlakatuhu, maka dunia itu menjadi rusak, menyebabkan rusak. Fahadihi maka timpangnya jumlah betul paneka keterangan ya siratun sesakoni min dohiri amin takwa dari dohiri mutak takwa wahya bantine keterangan hidayah keterangan bisa paneka hidayatul hidayah.